Selamat sore sahabat Kominfo. Kita ketemu lagi. Ini suasananya lagi rame karena memang lagi ada hari jadi, peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Jadi kalau kita lihat di belakang itu rame, memang lagi ada acara ini namanya Slawi Ageng. Nah, sahabat Kominfo, kali ini kita akan ngobrol seputar DBH JHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Selamat sore sahabat Kominfo. Kita ketemu lagi. Ini suasananya lagi rame karena memang lagi ada hari jadi, peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Jadi kalau kita lihat di belakang itu rame, memang lagi ada acara ini namanya Slawi Ageng. Nah, sahabat Kominfo, kali ini kita akan ngobrol seputar DBH JHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini saya langsung mengundang narasumber kita dari Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Supriyadi. Selamat sore, Pak. Sore Mas Bowo. Ini kita tetanggaan ya aslinya ya. Woy, saya nggak ngobrol-ngobrol di rumah aja ini? Harusnya gitu di luar sambil gitu. ngopi, Mas ya. Oh, iya. Ya, sini saya tetanggaan, Mas. Ini juga kepala dinas yang paling disiplin karena dari rumah saya ke kantor itu jalan kaki. Iya betul Pak. Saking dekatnya soalnya. Cuman 100 meter nggak ada. Ya, Mas, ini ke materi, Mas ya. Monggo. Jadi saben tahun kan Kabupaten Tegal ada program tentang DBH JHT, Iya. dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan biasanya di Dinas Perindustrian itu kebagiannya kan dua hal. Ya. Pelatihan linting Ya. sama peningkatan keterampilan, Mas, istilahnya ya itu. Iya, diversifikasi istilahnya itu Ya. ya. Ini masih sama tahun 2026 ini. Sama Pak. Masih sama Mas Bowo. Enaknya panggil Bapak atau Mas ya? Ya, Mas lah kan Mas kita aja, masih muda ya. Ya, nggih. Jadi masih sama Mas seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang petunjuk pelaksanaannya PMK yang sudah ditetapkan, memang kita ada dua program. Yang pertama itu memang untuk pelatihan linting sigaret kretek, yang batch pertama udah kita laksanakan di TJMS itu nggih. Iya, TJMS itu Tegal Jaya Makmur Sejahtera kalau nggak salah. industri rokok, Mas, Industri ya? rokok dia. Iya. Cuma dia itu istilahnya itu supportingnya atau mungkin tiernya dari PT Sampurna nggih. Ya, HM Jadi, Sampurna itu. nggih, produk mereka itu nanti akan disampaikan ke Sampurna dalam bentuk merek tertentu ya. Ya. Saya mungkin nggak boleh menunjukkan merek ya, nanti dikiranya Ini promo promo dan lain-lain gitu. Merek-merek. Tapi kan kita udah tahu PT Sampurna itu arahnya kemana. Iya, tapi iya. produk rokoknya kan beda-beda. Yang kedua itu adalah program terkait dengan pelatihan peningkatan keterampilan kerja yang memberikan keahlian baru kepada para buruh dan petani tembakau lah. Istilahnya kita ada diversifikasi keterampilan lah. Di samping yang memang beliau-beliaunya sebagai karyawan rokok, ya juga kita coba untuk barangkali kemudian, karena yang namanya orang bekerja kan pasti ada waktunya ya Mas ya. Kayak saya juga ada waktunya kan. Kapan ini? Ya. Bentar lagi. Ya. Masih lama. Enggak, bentar lagi lah. Ya masih sekitar 6-7 tahunan lagi ya. Masih muda. Nanti kita siapkan mereka-mereka itu untuk kemudian punya usaha baru di luar bidang yang mereka geluti sekarang. Kira-kira gambarannya seperti itu Mas Bowo. Jadi masih masih seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya sekitar untuk tahun ini kita dapat 647. Apanya itu? 600 juta ya. Oh, anggarannya. Iya, untuk dua program itu. Iya. Cuma masih yang kita laksanakan baru satu kali, menyesuaikan dengan rencana kerja operasional kita nanti. Siap. Itu informasi awalnya gitu mungkin Mas Bowo. Nah, kalau dulu kan menggunakan per
ke PMK ya istilahnya. PMK, Peraturan nggih, Menteri Keuangan itu. Nggih. Masih sama. Masih sama, hanya kan tiap tahun itu biasanya kalau ada perubahan yang esensial itu nanti PMK-nya berubah-ubah. Iya. Tapi esensinya itu hampir sama semua Iya, gitu. iya. Tidak ada perubahan-perubahan yang luar hanya beda biasa. nomor ya. Karena tiap tahun kan berubah-berubah. Iya, Termasuk angka ya. dengan alokasinya juga berubah Iya, sih Mas. angkanya Bowo. berubah ya. Jadi betul. ya PMK-nya biasanya Iya, berubah. iya. seperti Tahun ini nomor berapa? Kalau dulu kan nomor 14 2004. Nomor 22 sekarang. Sekarang nomor 22 tahun 2026. 2026. Nggih, Oke, nggih, siap, ya. nggih. Nah itu Mas, kalau sudah mengacu ke situ kan biasalah Dinas Perindustrian kan jatahnya yang 2 bab tadi. Nggih. Ya. Itu memang ada urgensi untuk pemberian pelatihan tadi Mas. Nggih, kalau dikatakan urgensi, satu sisi memang regulasinya memang begitu nggih Mas Bowo nggih. Jadi nggak mungkin kita keluar dari Koridor. koridor Ya. petunjuk pelaksanaan yang misalnya kita sasarannya dirubah kayak gitu ya. Ya. Wah, itu nanti jelas-jelas berbenturan dengan aturan yang berlaku nggih. Karena memang sih ya Mas ya, peraturan menteri ini kan ngunci ya. Ya, mengikat banget itu. Iya, nggak Ya, bisa mengikat untuk yang banget. lain hal ya. Nggak bisa gitu Iya, loh ya. memang Ya sudah. satu untuk SKT. Sementara ini kan memang istilahnya itu pabrik-pabrik yang ada di kita kan memang banyak kan memang SKT semua. Iya. Oh, Belum iya, iya. kepada yang misalnya SKTF atau mungkin yang sigaret kretek mesin itu Mesin, ya, belum. belum. Ya, masih yang di belum. Kementerian. Termasuk yang HM Sampurna itu yang di sini juga Masih SKT identik? juga. Oh. Nggih, identik dengan SKT. Yang di Margasari itu malah SKT juga. Jadi ada berapa pabrik di sini Mas? Kalau yang besar itu Sampurna ya, yang di Margasari itu. Margahayu Terus, itu? Ya, anaknya yang TJMS itu. Oh. Terus kemudian ada 2 yang memang lokal kita asli Ya. lokal ya. Satu di Sidakaton, satunya di Berkat Tarub. Sidakaton Dukuturi Oh, iya, yang iya, iya. Berkat itu Tarub. Tapi itu ya skala Ya rumah skalanya tangga masih nggak terlalu banyak lah. Iya, Jadi iya, iya. produksinya juga masih ini dan karyawannya juga nggak terlalu banyak, masih di bawah 100-an lah. Iya iya iya. Jadi masih kecil ya Mas ya. Tapi itu termasuk skala rumah tangga atau industri Mas? Industri sudah Tetap masuknya. ya? Jadi kan kalau jadi gini ya Mas Bowo ya. Kalau basis kita kan industri kan berarti dari bahan yang belum jadi menjadi Iya. bahan jadi kan Iya. seperti itu. Oh iya iya. Mau dia itu mikro, mau kemudian dia kecil, mau dia Tetap kemudian menengah maupun kategorinya besar, industri. itu industri. Selama dari bahan mentah menjadi dirubah barang menjadi bahan jadi. disebut Iya, industri. itu Oh, industri gitu, gitu iya, loh. iya. Jadi kita lebih konsennya ke itu, bukan Iya, bukan konsennya di permodalannya Iya. atau besar kecilnya sebuah pabrik Oh, atau iya, banyaknya iya. orang yang bekerja di situ. Iya, jadi Tapi selama itu proses ya, prosesnya seperti proses itu ya, disebut ya, industri. itu masuk Emang industri. kalau misalnya rumah tangga itu kan itu dari kacamata modal ya. Ya, Nah. biasanya itu nanti ikutnya teman kita perdagangan ya yang Oh, iya. UMKM Oh, usaha. Jadi iya, gini iya, Mas iya, Bowo, iya, betul. industri bukan hampir lagi, industri dipastikan itu UKM gitu loh. Oh Ya, iya 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 iya. itu. Tapi tidak semua UKM itu adalah industri. Ya, kayak Iya gitu. iya iya. Ah. Ya Mas, kita lanjut ke yang pelatihan linting ya. Oh ya, boleh. Ya. Lah pelatihan linting itu sendiri sebetulnya apa? Sebenarnya cukup sederhana nggih Mas ya. Jadi tujuan kita itu adalah peningkatan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas sebenarnya. Jadi untuk teman-teman karyawan yang mungkin masih baru atau mungkin belum spesifikasinya belum ini ya kita latih bagaimana dalam 1 jam, dalam 1 hari itu memenuhi target dan spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik-pabrik itu gitu loh. Karena kan kalau sudah usaha besar seperti PT Sampurna kan ada standarisasi yang memang harus ditetapkan. Tidak hanya sekedar banyaknya gitu. Misalnya 1 jam 500 tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana itu hasil lintingannya itu memang memenuhi syarat-syarat yang untuk bisa dinikmati oleh konsumen, kepadatannya, terus cara ngelemnya, kehalusan dan lain-lain yang memang sudah diterapkan dan ditetapkan secara standar oleh Intinya menuju standarisasi itu ya. Iya betul Pak. Betul, Tapi kan Pak. gini Mas, bayangan saya sih ini, saya karena belum tahu aja. Bayangan saya itu kan sebetulnya di pabrik rokok itu kan sudah pinter-pinter.
Ya, Iya, karena iya. kalau masuk situ kan sudah ada tes lah misalnya Oh, atau apa ada, gitu ya, ya. ada. Nah, Hmm. nah, terus ngapain kita harus bikin pelatihan lagi gitu loh? Ya, konsep utamanya kan sebenarnya setiap mungkin Mas Bowo bayangannya karyawan itu seperti pegawai negeri ya, gitu deh. Ya mungkin kayak Jadi gitu. kita kan ada keluar masuk ya Mas ya. Iya, Kalau di iya, swasta itu kan ada istilah PKWT dan PKWTT ya seperti Apa itu. itu? Jadi perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerjaan kerja Iya, waktu iya. tidak tertentu. Iya, Lah yang PKWT ini yang waktu tertentu itu kan paling lama biasanya kontrak itu 1 tahun, kemudian Iya, bisa iya. diperpanjang Iya. kembali lah seperti itu. Jadi ada yang keluar masuk yang Oke. seperti itu. Iya, Ada iya. juga yang memang yang sudah lama gitu loh. Lah yang kita latih itu ya yang baru-baru itu. Gitu Tapi gini Mas, kalau ini kan pelatihan linting berarti ya, Hmm. SKT itu, Iya. sigaret apa singkatnya ya SKT itu? Sigaret kretek tangan ya. Pabrik sendiri kan mestinya mengadakan pelatihan. Kenapa Iya. pelatihannya harus dari dinas? Oh dari pabrik juga ada. Oh, tetap ada. Dari kita ada. Cuma kan biasanya dari pabrik pelatihan aja ya Mas ya. Mungkin yang awalan-awalan aja yang memenuhi spesifikasi dari mereka ya. Cuma kan yang perlu dilakukan oleh adalah peningkatan produktivitas itu. Jadi ini nanti biasanya terkait dengan apa ya? Pembayaran bahasa ininya apa ya? Jadi Anu ya. makin banyak yang dia dihasilkan, maka Upah upah potong ininya ya? makin banyak Iya, seperti iya, itu. Karena mereka memang pembayarannya modelnya nggak kayak kita pegawai Iya, ya. iya. Pokoknya 1 bulan dapat sekian gitu Iya, loh, iya. terus dapat tunjangan sekian gitu loh. Lah mereka itu Kalau kan modelnya seperti Berapa itu. yang dihasilkan itu Iya, hitung per gitu. biji lah. Iya. Kayak orang bikin bungkus teh itu ya. Nggih, kayak gitu, kayak ya seperti itu, hampir seperti itulah. Memenuhi syarat baru kemudian dibayarkan, walaupun memang pembayarannya itu ya ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Nah kalau saya apa kategorinya? Tetap enggak, per biji enggak, saya ikutin mana ini? Ya, ya memang beda-beda kalau di perusahaan ya Mas ya. Tergantung nanti perjanjian kerjanya nanti seperti apa. Iya siap. Nah ini kalau dari dinas kan berarti di luar industri ya, di luar pabrik maksud saya. Jadi memberikan pelatihan itu di luar pabrik maksud saya. Anggarannya diambilkan dari DPHJT. Nah, mungkin nggak pemberian pelatihan ini diberikan kepada yang bukan pegawai pabrik itu? Kan ada, tadi kan kita sampaikan program kita kan ada 2. Ya. SKT untuk peningkatan produksi. Ya. Berarti kalau sudah produksi berarti di industri yang bersangkutan kan. Oh iya karena Yang kedua tujuannya adalah jelas ya, peningkatan sasarannya jelas keterampilan ya. di luar itu gitu loh. Iya, Lah iya. yang di luar itu biasanya yang kita lakukan biasanya lebih banyak kepada orang-orang yang jadi rokok itu kan ada hulu sama hilir ya, seperti itu ya. Dari Ya, mulai kalau tanam, kita ke hulu ya mulai kepada teman-teman atau mungkin warga petani yang memang menanam tembakau atau mungkin sejenis-jenisnya lah kayak Ya, gitu. Jadi itu yang pelatihan dengan kedua itu. kita itu. Cuma memang saat ini belum kita lakukan. Iya. Dan jenis pelatihannya juga nanti kan berbeda dengan yang untuk yang produksi Iya. itu. Mungkin kalau misalnya di hulu ya, ini berarti tanam itu masuknya ke pertanian. Petaninya ya, betul ya. Kalau yang di hilir, yang industri itu memang bagiannya. Ya, yang bagian dinas produksi itu yang untuk perindustrian rokok itu. Nggih, nggih, Oh nggih. iya. Nah sekarang kalau bicara manfaatnya Mas, apakah mereka merasa terbantu Ya, dari pekerja itu ya. dengan adanya pelatihan ini? Apakah mereka merasa terbantu atau memang biasa aja nih gitu? Ya, kan kembali lagi kan kita kan sebenarnya namanya pemerintah membuat Memfasilitasi stimulus ya, Oh, iya, memfasilitasi ya. Ya esensinya mereka harus mandiri lah seperti itu. Iya. Dengan adanya keahlian atau keterampilan tambahan kan setidaknya mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang pada saatnya nanti lebih mandiri lagi lah seperti itu. Terutama misalnya untuk petani ya. Biasanya kita mapping dulu sih nanti keahlian-keahliannya yang sekiranya dunia sekarang itu lagi butuh apa kayak gitu loh. Nah, nanti kita akan masuk ke situ gitu. Tapi kalau yang khusus tentang linting itu sebetulnya Harus itu karyawan itu. Iya, khusus karyawan. Iya, khusus karyawan. Nah itu kalau dari sisi sisi apa penerimaan manfaat ya maksudnya dari si karyawan. Iya. Kalau dari sisi pabriknya sendiri ada penolakan atau merasa terbantu? Ya, Selama inilah pengalaman aja.
pengalaman yang lalu ya jelas merasa terbantu ya Pak ya. Iya. Apa itu hanya Ya, kias-kias saja Mas? yang jelas merasa terbantu ya karena ada peran pemerintah lewat DPHJT ini. Ya. Jadi esensinya kan gini Mas Bowo, kembali lagi ke DPHJT itu gitu loh. Ya. Ya. Artinya bagaimana? Ya, kan ada 3 besar sebenarnya. Iya. Yang pertama terkait dengan kesejahteraan masyarakat, nanti Ya. kita masuk ke situ. Yang kedua dengan kesehatan. Ya. Yang ketiga dengan Penegakan, yang kaitannya dengan gembur rokok ilegal itu penegakan hukum Penegakan itu. hukum. Ya. Kan 3 ini kan kemudian ada sisi-sisi yang berbeda, perspektif Ya. berbeda gitu loh. Ya. Kalau kesejahteraan rakyat nanti terkait dengan bagaimana secara langsung maupun tidak langsung itu bisa berakibat positif kepada perusahaan rokok peningkatan itu, Oh, ya. baik karyawannya maupun Maupun pemiliknya kayak gitu Iya, loh. iya, iya. Terus kemudian ada teman kami nanti di dinas kami yang dinas sosial terkait dengan kaitannya mungkin bantuan sosial yang Ya, untuk ya. mereka seperti itu. Bantuan pembayaran BPJS itu Nggih, ya. nggih, seperti itu. Kalau kesehatan jelas lah, Ya. itu dampak dari itu. Betul. Kalau yang gembur rokok ilegal atau penegakan hukum lebih ke bagaimana terkait dengan pendapatan cukai itu sendiri gitu Itu loh. bagiannya Satpol ya. Nggih, ya. Nah, ini Pak, mantan Satpol Ya juga. Pak? dulu. Jadi saya pindah ke sana juga ternyata masih menangani DPHJT sendiri. Jadi konteksnya itu nggak keluar dari itu aja gitu Iya, loh. iya betul. Ya karena memang udah di ini ya di frame keras Ya, gitu ya. frame-nya itu. Jadi Sudah bisa ada keluar 3 dari bidang itu, PMK terus itu. nanti sasaran dan tujuannya juga oh ini masuk sini, oh ini masuk sini, Ya. oh ini masuk sini. Artinya nggak bisa berkreasi ya. Iya. Pengalaman kita dulu di Satpol juga agak lumayan ini PMK ini. Iya, iya. Jadi nggak boleh keluar dari aturan main yang sudah ditetapkan. Iya. Jadi Ini ya sebagai tambahan ya bahwa setiap kabupaten kota itu DPHJT tidak sama anggarannya Mas ya. tidak sama ya. Tergantung kontribusi daerah Iya. terhadap industri rokok itu sendiri. Iya, Benar iya. Mas ya? Betul. Ya. Saya nggak tahu ya nanti indikatornya apa saja ya atau variabelnya apa saja. Yang jelas setiap kabupaten kota itu jumlahnya itu berbeda-beda. Semakin banyak jumlah petani atau mungkin lahan untuk tembakau atau kemudian produsen tembakau dan rokoknya ya semakin banyak pula DPHJT-nya seperti itu. Jadi Biasanya saya dengar itu kan dari Bea Cukai nih Pak. ya Itu Bogor itu perokoknya banyak. Bogor ya. Tapi penerimaannya kecil. Soalnya nggak ada pabrik. Oh gitu. Ya mungkin salah satu variabelnya itu mungkin Iya, Mas iya, Bowo ya. katanya begitu kemarin kita ngobrol sama pihak Bea Cukai itu. Nggih. Oke Mas, kita lanjut yang kedua Ini Nggih. yang tentang keterampilan pelatihan peningkatan keterampilan bagi para petani buruh nggih. Nggih. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian tentang pelatihan apa saja Mas? Ini tahun ini kita belum Mas. Oh belum? Iya belum. Tapi sudah ada programnya? Oh programnya sudah ada, anggarannya juga sudah disediakan. Iya. Cuma memang tadi saya sampaikan sejak awal. Jadi rencana kita memang rencananya di semester kedua ya. Berarti Semester mulai kedua bulan itu Juni mulai ya. Juni. Oh ya, Juni. Jadi Juni, rencana Desember. kerja operasional kita memang laksanakan di bulan Juni. Oke. Beberapa pelatihan mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Seperti kurikulumnya yang sudah diakui secara industri ya, standar industri itu ya, antara lain itu menjahit, tata rias, kemudian pembuatan roti kue serta Ya. servis handphone seperti Ya. itu. Servis Nah HP. ini Dinas Perindustrian ini menggandeng pihak ketiga atau ditangani sendiri? Enggak, kita swakelolakan, kebetulan kita punya BLK Mas. Oh ya. Ya yang boleh disolat latihan tadi itu. kerja, betul ya. Oh, iya, Jadi iya. ada alatnya, ada instrukturnya. Iya. Nanti insya Allah juga akan mendapatkan istilahnya sertifikat kompetensi ya, Oh, kompetensinya iya. itu. Soalnya tahun 2025 Ya. itu saya sempat ikut ke atas ke Guci. Ya. Itu tentang pelatihan menjahit. Ya, Itu dilaksanakannya di Guci. ya, Cuman itu apa istilahnya? Instruktur atau apa itu ya? ya Itu instrukturnya. dari BLK. Iya betul. Yang itu punya Punya dinas- kita, Oh, iya. iya iya. Iya, Hanya kita.
pinjem tempat ya. Ya kita mendekatkan dengan Oh sana iya, lah. dengan Kayaknya juga sasaran. iya. Iya, iya. Masa kita suruh Kalau mereka suruh beliau-beliau turun yang ya. suruh turun jauh, Iya, mending iya. kita nanti mendekatkan ke sana, Iya, iya. ke wilayah penghasil tembakau itu sendiri. Iya, iya. Kelihatannya mereka seneng kok Mas. Kan tahun kemarin saya ngobrol langsung sama petaninya ya. Itu dengan adanya pelatihan itu juga mereka tanggapannya memang positif itu ya. Iya. Iya. Ini juga masih sama Mas. Sasarannya masih di Guci atau ada daerah lain? Rencana masih sana ya, karena memang di ketentuannya kan memang wilayah penghasil tembakau ya di sana ya Pak Iya. ya. Jadi ya memang ke sana. Kalau kemudian ada lahan baru ya atau mungkin petani baru yang di luar itu ya nanti kita akan ke sana. Ya. Coba Tapi ke sana. belum ada sampai hari ini. Sampai saat ini belum, Mbak. Masih ini Mas. Masih berbasis di atas ya? Ya, Sudi Kampir, Guci Iya. itu. Kan dulu pernah saya dengar juga katanya di daerah Pangkah apa ya? Itu juga katanya ada. Pangkah. Pangkah ya. Coba nanti kita cek Iya. lagi ya. Waktu itu Maksudnya saya kan kita harus tahu juga seberapa besar ya lahan Iya. yang di ini, Oh, terus kemudian iya, iya. Efektivitas orang-orang ya. yang terlibat seperti Iya, iya. seberapa banyak gitu loh Iya. seperti itu. Lah kalau yang di pelatihan kerja ini kan kayaknya nggak nyambung Mas. Maksudnya mereka itu buruh sama petani tembakau. Tapi pelatihannya kan bukan tentang tembakau, Iya. tapi justru Ya yang karena berbeda. programnya kan berbeda, Pak. Tujuannya bagaimana? Kan programnya berbeda. Kalau yang pertama memang untuk peningkatan produktivitas. Iya. Dalam ini karena di sini banyak SKT ya, Iya. kita SKT-nya. Lah kalau kemudian yang program kedua kan memang lebih kepada diversifikasi keterampilan Iya. di luar itu. Oh, jadi- yang saya sampaikan tadi gitu loh. Kira-kira apa saya mau kerja di sana terus gitu. Ya, Nah, itulah yang kemudian itu. Ya, ya mereka Kalau juga- untuk petani jelas karena hariannya mereka adalah petani tembakau. Ya. Yang namanya nandur tembakau kan ada waktu-waktu luang dan Yang waktu kosong. kosong gitu Iya. loh. Itulah yang kemudian kita beri keterampilan khusus yang Iya. untuk kemudian bisa dimanfaatkan keterampilan Iya. untuk menambah kemandirian dari mereka dan keluarga Iya, iya. mereka itu. Iya emang saya pernah ngobrol sama mereka. Iya, iya, Ya, iya, iya. Mereka juga seneng katanya, terutama bengkel itu. Waktu itu kan bengkel ya. Yuk, ana udut yuk. Nang dong. Singke Mas. Aja sing kiye. Jarene nang kene anak udut sing Tuku apa Mbak? Pantuku jajan yuk. Mancing baya. Apa Mas? Tuh sing murupnya ora di dulu Mas. dudu sing murup, Mbak. Sing murah. Oh, sing murah. Aja seru-seru, Mbak. Alah wong gagal karo kok murah temen. Singke gelem. Kiye sih? Udut apa, Mbak? Wis ora sekakean takon, ku sing penting murah. Mas delenge, rokok apa ki? Bapaknya jebule doyan rokok sing murah ya. Mbak nyuwun sewu. Ki rokok kayak gini sing ngendi sampean? Kowe wingi ana sing ngetropi bapaknya. Sampean ka wani ngedoli rokok kayak ki sih yo. Emang pimen sih? Ki arane rokok ilegal, ki delengna ke. Ya. Laka cukene, ya. Ki rokok sing ana cukene. Ya. Ya. Sampean ngerti sing ngadol mbu sing nedarna rokok ilegal kuwe melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Sanksine denda nganti atusan juta utawa sanksi pidana penjara setahun sampai 5 tahun. Temenan bapaknya. Si Loken ora temenan. Wis sampean aja melu-melu sing kaya kiye. Ndak bener. Ora cengli kowe ya. Sampean pengen didenda atau dipenjara? Ya ora lah. Batine pirah ora, dendane ki gawe sengsara. Eling sedulur, rokok ilegal kue gawe rugi masyarakat. Siji, duit cukai sing kudune nggo bantu bangun sarana kesehatan, bayar BPJS, bantu buruh pabrik dan sebagainya jadi berkurang. Sing nomor loro, rokoknya laka sing jamin kualitasnya. Sing nomor telu, merusak usahane pedagang rokok sing jujur. Kayak kue. Ayo, gembur rokok ilegal. Oke Mas, ini kan program sudah berjalan. Iya. Ya,
sudah sesuai koridor. Kira-kira ada pesan apa ini buat para penerima manfaat baik dari karyawan atau yang petani yang di petani Guji itu ya, nggih, nggih. Jadi gini Mas Bowo, mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami sih jelas, pesan kami itu jelas bahwa ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman semua yang ada di sana. Program ini kan gratis ya. Oh iya iya. Silakan kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pendaftarannya juga nggak ada ya, nggak kayak model nanti diseleksi lagi lah gini, karena sasarannya sudah jelas gitu loh. Sasaran kita jelas ya, kami berharap ada komitmen bersama lah dari baik dari kita dinas maupun dari teman-teman sasaran kita untuk bisa kemudian melaksanakan itu dan memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yang namanya program negara, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, termasuk DPHJT juga kan untuk mereka-mereka lah. Karena DPHJT sendiri ini adalah kan dana bagi hasil dari cukai tembakau yang semuanya diserahkan kepada daerah. Tentunya yang 3 besar itu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan nanti penegakan hukum. Saya kira itu Mas, mungkin terus kami juga tetap harus belajar terus nih Mas. Karena ke depan kami ingin menambah variasi pelatihan lah. Iya. Agar lebih relevan dengan tren pasar nanti seperti apa. Karena Kita kebutuhan mapping. selalu berubah ya Mas. Iya. Jadi pembekalan kepada teman-teman buruh petani itu juga sesuai kebutuhan. Ya, kita juga melihat daya serap mereka ya, nanti seperti apa. Kalau misalnya yang lagi keren dan lagi trending itu kan digital marketing ya, seperti apa. Ya nanti kita coba masuk ke sana. Cuma itu kan sangat juga tergantung dengan daya serap nanti seperti apa dari mereka. Terus kira-kira apakah produknya memang bisa dimasukkan dalam marketplace atau enggak kan kayak gitu kan. Nanti kita lihat-lihat lah seperti apalah. Tapi kelihatannya bagus kok mereka itu. Ya, ini jelaskan harus ada semacam kesepahaman dan kesepakatan bersama ya antara kita dinas dengan teman-teman yang ada di sana. Tapi yang khusus memang peningkatan produktivitas memang ya arahnya untuk itu memang. Situlah. Ya. Kira-kira itu Mas Bu, ya. Pesannya ada lagi nih. Pesannya Cukup. cukup ya, selamat hari ulang tahun untuk Kabupaten Tegal yang ke-425 ya. Betul. Semoga Tegal makin sejahtera, makin aman, dan Tegal luwih apik. Itu saja mungkin Mas. Siap. Ya. Baik, Sobat Kominfo. Jadi tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal seputar bagaimana dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu dijalankan di dinas tersebut. Untuk sedikit informasi Sobat Kominfo bahwa DPHJT itu merupakan hasil Dana cukai, bagi hasil, dana ya. bagi hasil cukai yang dihasilkan dari industri tembakau. Iya. Nah, itu dana itu yang dari cukai itu kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya salah satunya Ada yang tadi bidang itu. kesejahteraan, ya, Tapi salah satunya 3 bidang itu tadi kesejahteraan, kesehatan dan penegakan hukum. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang DPHJT. Terima kasih Sobat Kominfo. Salam.